Halo sahabat Rana Sports TV, keputusan PSSI terhadap nasib Sintayong untuk melanjutkan masa baktinya bersama Timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Berita tersebut datang dari Ketum PSSI sendiri yaitu Erick Thohir. Sebelumnya Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak hingga Juni 2024. Namun, kinerja Sintayong dalam mengemban tugas dari PSSI pun berhasil diselesaikan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Di antaranya membawa Timnas Indonesia Senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan baru-baru ini Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah sebagai tim debutan yang mampu lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Dalam perjanjian di awal, jika Sintayong mampu menyelesaikan target itu, PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong selama 3 tahun atau hingga 2027. Hal tersebut memang langsung dibuktikan oleh Erick Thohir dengan langsung berdiskusi bersama Sintayong tentang perpanjangan kontrak. Erick Thohir pun sudah berbincang mengenai program berikutnya hingga 2027 mendatang. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga 2027, ujar Erick Thohir dalam postingan Instagram pribadinya pada Kamis 25 April 2024. Saya dan Coach Sintayong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, ucap Erick Thohir. Nathan Jaowon terus berkembang. Inilah 5 daftar pemain top dunia yang difavoritkan oleh Nathan. Ya, Nathan tampil bersinar di ajang Piala Asia U23 2024. Dia dan rekan-rekannya berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Berikutnya Nathan DKK akan menghadapi Korea Selatan U23 pada hari Jumat 26 April 2024. Baru-baru ini pemain SC Heerenveen itu membagikan beberapa pesepak bola dunia yang dia favoritkan. Di urutan kelima ada nama Lionel Messi. Nathan memilih Lionel Messi menjadi pemain favoritnya yang bermain dengan kaki kiri. Ya, memang tak bisa dipungkiri, La Pulga yang sekarang masih bermain di timnas Argentina itu merupakan pemain yang sangat berbahaya dengan kaki kirinya. Setelah itu, Nathan Jaowon menyebutkan pemain favorit berikutnya yaitu Luuk de Jong. Nathan memfavoritkan ex pemain Barcelona itu karena memiliki sundulan yang sangat berbahaya. Luuk de Jong memang dikenal sebagai striker yang kerap kali mencetak gol lewat sundulan, bahkan mampu membuat tim-tim yang ia bela menang lewat gol-gol krusialnya. Di urutan ketiga ada Virgil van Dijk. Nathan memilih bek timnas Belanda itu karena memiliki kekuatan yang sangat bagus, apalagi di lini pertahanan. Jadi para pemain lawan yang ingin melewati Virgil van Dijk tentu tidak akan mudah, kata Nathan. Urutan kedua ada Andreas Iniesta. Nathan memilih Andre Iniesta sebagai pemain yang punya kecerdasan di dalam lapangan. Iniesta memang dikenal sebagai pemain yang mampu mengatur serangan dengan baik, baik itu di timnas Spanyol maupun di klub yang ia bela. Di urutan pertama ada Cristiano Ronaldo. Ya, berbeda dengan Lionel Messi, Nathan memilih CR7 sebagai pemain yang mempunyai kaki kanan yang cukup baik. Ronaldo memang dikenal sebagai pemain yang kerap kali mencetak gol lewat tembakan keras kaki kanannya, baik lewat tendangan bebas maupun tendangan penaltinya. Setelah diperpanjang kontraknya hingga 2027, inilah ajang besar yang akan dijalani skuad Garuda bersama Sintayong. Ajang pertama yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menyisakan 2 pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Irak dan Filipina. Ini akan menjadi tugas pertama Sintayong setelah diperpanjang kontraknya. Ajang kedua yaitu Olimpiade Paris. Indonesia 2 langkah lagi akan lolos ke Olimpiade Paris 2024, di mana syarat untuk lolos ke Olimpiade tersebut adalah menjadi 3 besar di ajang turnamen Piala Asia U23 2024. Jikapun Indonesia lolos ke semifinal dan hanya mampu di posisi keempat, skuad Garuda masih punya kesempatan dengan mengikuti babak playoff melawan wakil Afrika yaitu Guinea. Ajang ketiga yaitu Piala Asia U23 2026. Indonesia punya peluang besar lolos ke Piala Asia U23 2026 karena lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Keuntungan dari lolosnya ke 8 besar Timnas Indonesia akan menempati pot ke-1.
Menghuni pot ke-1 tentu akan terhindar dari tim-tim yang kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan maupun Uzbekistan. Ajang yang keempat yaitu Piala AFF 2024 dan 2026. Turnamen Piala AFF memang menjadi turnamen yang belum pernah dijuarai oleh timnas Indonesia di kelompok senior. Pasalnya, setiap masuk final, skuad Garuda selalu jadi runner-up, bahkan sudah 6 kali. Nah, dengan berkembangnya permainan timnas Indonesia sekarang, apakah Sintayong mampu untuk membawa timnas Indonesia juara AFF edisi 2024 kali ini? Ajang kelima yaitu Piala Asia 2027. Timnas Indonesia punya peluang otomatis lolos ke Piala Asia 2027 tanpa melewati babak kualifikasi. Tom Hai dan kawan-kawan akan lolos ke turnamen tersebut jika mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas akan berjumpa Filipina dan Irak pada pertandingan terakhir di bulan Juni nanti. Ajang ke-6 yaitu Piala Dunia 2026. Jika membahas Piala Dunia 2026 mungkin rasanya terlalu dini, karena timnas Indonesia sendiri masih berada di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun demikian, dengan banyaknya pemain Indonesia yang berkiprah di Eropa maupun di luar negeri, bisalah ya Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Apalagi jatah kuota Piala Dunia untuk zona Asia bertambah menjadi 8 peserta, yang sebelumnya adalah 4 peserta. Ya, kita berdoa semoga saja Indonesia di tangan yang tepat mampu lolos ke ajang turnamen 6 tahunan tersebut.